Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa buat segala kebaikan, rahmat dan anugerah, keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan dan segala-galanya yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Syukur. Dan kami selalu akan memuji nama-Mu yang agung, nama yang kudus, nama yang sempurna. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin. Hanya Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin. Engkau yang layak terima pujian. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Yesus disanjung, karena Dialah yang layak dipuji dan sembah. Tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan Allah oleh Dia, untuk Dia. Di ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dia adalah Yesus Kristus yang layak kita sembah, yang layak kita hormati, kita junjung tinggi. Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Hanya Dia yang layak kita puji, kita sembah Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya Yesus yang layak kami junjung tinggi. Amin. Amin.
berikan puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Ampuni Bapa segala dosa, segala kejahatan, kesalahan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami hidup sampai detik ini pada Senin malam tanggal 20 Desember 2021. Ini anugerah Tuhan yang besar. Sebentar tidak lama lagi selalu kami berulang-ulang berkata, Bapa, kami tinggal berapa hari lagi, kami masih menjalani di bulan Desember ini. Tapi 2 minggu lagi kami sudah katakan selamat tinggal tahun 2021. Karena kami memasuki tahun yang baru 2022. Tuhan Yesus akan pimpin hidup kami, hantar hidup kami Bapa, tuntun hidup kami. Sebab kami tidak berani jalan sendiri di luar Engkau. Biar Roh Kudus kami tuntun kami, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan sampai kami menyimpang ke kanan ke kiri Bapa, tapi kami berada di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biar rahmat anugerah-Mu turun menyertai kami. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku. Haleluya. Sebab tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tuhan tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku. Amin. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan Yesus, sucikan hati kami Bapa. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan tubuh jiwa hamba-Mu Tuhan. Sebentar kami akan baca firman-Mu. Supaya firman-Mu Bapa ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Biar kami diciptakan Tuhan, dibentuk, diproses untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Kau hadir memberkati kami. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kami bersama. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan kita masih bernafas, selalu saya katakan demikian. Karena terus terang kita masih sehat, kita dipelihara Tuhan, kita bersyukur. Sentral hidup kita hanya Tuhan Yesus. Kita diizinkan hidup sampai detik ini. Kita diizinkan pelayanan, beraktivitas, bekerja, diberkati Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus yang maha baik. Kasih Tuhan sempurna. Dan sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya. Tapi apa yang kita kerjakan, mari kita selagi ada kesempatan, kita ikuti firman Tuhan. Kita ikuti apa maunya Tuhan. Kita dibentuk
supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Perjanjian Baru, karena kita di malam hari selalu Perjanjian Baru. Di saat ini kita baca surat 1 Korintus pasal yang keempat. Kalau kemarin kita sudah akhiri 1 Korintus pasal ketiga, sekarang kita memasuki pasal yang keempat. Terus kita setia minta izin Tuhan supaya saya diberikan nafas panjang umur bersama Bapak Ibu Saudara semua sampai kitab Wahyu atau sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Kita sukacita dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau baca ayat 1 demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan suatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkahnya baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjalani raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi karena kamu arif dalam Kristus, kami lemah. Tetapi kamu kuat, kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu, sebab anak-anakku yang kukasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapa mula Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Haleluya. Ayat 21 terakhir. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih, atau dengan hati yang lemah lembut? Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, siang dan malam terus kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah selalu bersama saya, kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Lihat ini. Ini Rasul Paulus bicara secara internal. Di dalam jemaat Korintus, biarpun orang Kristen, biarpun orang sudah percaya sama Tuhan, tapi banyak gesekan-gesekan. Itulah. Karena apa? Karena kita masih daging. Senantiasa manusia itu, senantiasa saya katakan, selalu kita dikuasai oleh daging, kehendak bebas kita. Sedikit sekali yang turun kehendak Roh Kudus.
Makanya kata firman Tuhan Rasul Paulus dikatakan di ayat 1. Memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan sama Tuhan. Mari kalau kita dipercayakan sama Tuhan, harus menjadi orang yang bisa dipercaya, Bapak Ibu. Harus ikuti firman Tuhan. Orang yang bisa dipercaya hanya satu standarnya. Kalau ikuti standar firman Tuhan. Kalau standarnya manusia, relatif. Mana ada manusia sumber kebenaran? Manusia bukan sumber kebenaran. Kita semua adalah orang berdosa. Tapi kita berpijak kepada kebenaran Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan. Karena terus terang, kalau ikuti dunia, ikuti daging, terjadi keributan, saudara. Ya, terjadi saling menghakimi, terjadi saling fitnah. Akhirnya ujung-ujungnya ribut seperti yang saya terangkan kemarin. Ya, di Israel sendiri. Antara bangsa Israel perang dengan suku Benyamin. Ya, akhirnya suku Benyamin kalah karena suku Benyamin jahat. Demikian ini jemaat Tuhan di Korintus dan termasuk di kita banyak saat ini gereja-gereja terjadi konflik perpecahan. Ini Alkitab sudah katakan. Kalau Bapak Ibu sudah baca yang kemarin saya terangkan di 1 Korintus 1 ayat 10 sudah terjadi perpecahan. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tidak usah ada perpecahan. Setiap masalah yang terjadi, mari kita selesaikan secara baik, hati-hati. Tidak boleh saling serobot. Tidak boleh seenaknya mau menang sendiri, mosok sendiri. Tidak boleh. Belajar kita ikut salib, ikut Yesus. Penyangkalan diri. Karena Tuhan berkata dalam Matius 16:24. Mari mengikut Yesus. Ada ikut salib Yesus dan penyangkalan diri. Penyangkalan diri, rendah hati. Saya yakin kalau Bapak Ibu saling rendah hati, tidak seperti ini. Coba. Dalam Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyembuhkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dan yang lain. Coba ini, setiap kita jujur di gereja, seringkali kita egois, masing-masing mau tampil sendiri sesuai aturan main. Kalau itu memang jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan gembala, yang kita harus hormati. Tidak boleh melebihi. Kalau memang Tuhan izinkan dia pemimpin, silakan. Yang penting pemimpin itu berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita sebagai jemaat Tuhan, mau jadi pemimpin, mau ngatur pemimpin, ya nggak bisa. Mau ngatur gembala nggak bisa. Karena gembala yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, digembalakan langsung oleh Tuhan Yesus seperti Musa. Musa akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Kenapa? Musa banyak nurutin jemaat. Susah Bapak Ibu. Kalau untuk jemaat, apalagi kalau jemaat besar, masing-masing mau ikutin jalan sendiri, mau ikut pikiran sendiri. Tidak bisa. Saya sebagai hamba Tuhan selalu berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Biar jemaat ikuti firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, ikutlah teladan Kristus. Coba. Supaya kita hidup menjadi berkat. Rasul Paulus katakan, supaya kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Seperti aku teladan Kristus. Seperti ayat 16 dikatakan. Sebab itu aku menasihat kamu, turutilah teladanku. Rasul Paulus sampai berkata demikian, berarti Rasul Paulus benar-benar tahu persis. Dia adalah hamba Tuhan yang ikut Tuhan Yesus. Sama, kalau saya betul-betul ikuti firman Tuhan, saya berani berkata, jemaat ikuti teladan saya. Karena saya betul-betul ikuti teladan Kristus. Supaya kita satu garis. Karena saya ikuti firman Tuhan. Tidak pernah. Jangan sampai kita takut sama Tuhan. Karena suatu hari kelak, usia kita akan berakhir Bapak Ibu. Berakhir mau tempatnya di mana? Kalau kita tidak ikuti teladan Kristus, ikut teladan siapa? Ikut teladan dunia. Dunia kan lenyap. Tapi hanya di dalam Yesus Kristus, juru selamat kita. Mari oleh kartu, mari. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau landaskan firman Tuhan. Karena suatu hari kelak, kita masuk di dalam kerajaan surga. Dan standar kerajaan surga di sini ada 3+1. Apa 3? Kalau dalam Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah bicara tentang 3. 1 bicara kebenaran. 2 bicara damai sejahtera. 3 sukacita Roh Kudus. Dan 4 ditambah Rasul Paulus 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa apa itu? Kuasa Roh Kudus. Dan ternyata sudah ada di dalam Roma 14 ayat 17. Sukacita oleh Roh Kudus. Ternyata ada 4 ya. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, 3 sukacita, 4 Roh Kudus. Artinya apa? Supaya hidup kita selalu gunakan kebenaran. Kebenaran firman Allah pertama dikunci Roh Kudus yang terakhir, kuasa.
Supaya hidup kita dipimpin Roh Kudus, tidak dipimpin oleh kuasa diri kita, tidak dipimpin oleh manusia oleh kuasa kegelapan ini, tapi dipimpin Roh Kudus, sehingga kembali kepada yang pertama itu, Pak, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Kenapa? Dipimpin Roh Kudus. Wah, dahsyat. Jadi yang pertama firman Allah, dikunci oleh Roh Kudus yang keempat. Berarti itu kita hidup sejajar dengan maunya Tuhan. Sehingga langkah demi langkah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari, melalui firman-firman yang kita dengar, kita tidak ikuti kemauan diri kita, tidak saling sombong, tapi kita belajar taat, memiliki sifat ketaatan, kepatuhan. Karena itu yang menjadi kunci, saudara. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, kunci keselamatan. Karena dalam Yohanes 3:36, percaya kepada Tuhan dan harus taat. Kita melakukan firman Tuhan. Mari, saya kasih ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 15. Kunci yaitu harus ada ketaatan yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti kita punya sifat ketaatan, sifat kepatuhan. Bukan sombong, bukan maunya sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan tegas. Dalam arti tegas terhadap dosa, tegas terhadap ketidakbenaran. Tapi kita harus berani bela kebenaran dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau taat dan kita jaga kerendahan hati kita. Sifat memiliki seperti Yesus. Sampai suatu hari kelak kita dibentuk. Dan kita junjung tinggi Yesus. Supaya dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia, Rajaku Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa. Dan mari kita hidup memiliki sifat kepatuhan, ketaatan, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan menyombongkan diri, tapi rendah hati, takut sama Tuhan. Tuhan memberkati semua. Amin. Immanuel. Amin. Haleluya.